Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan profil dari Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Presiden Ir Soekarno. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Razal Mauli Alfarizi Prakasa dengan NPM 043. Nama saya Muhammad Salman Alfarizi, NPM 31. Baik, nama saya Arini Trianingsih, NPM 210810030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Aviani dengan NPM 210810100088. Nama saya Amelia Masakunela dengan NPM 21081010096. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Bapak Insinyur Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada tahun 1945 hingga 1967. Bapak Soekarno lahir di Kota Blitar, Kabupaten Jawa Timur pada bulan 6 Juni tahun 1901. Dan Bapak Soekarno adalah salah satu tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari masa penjajahan Belanda. Dan beliau adalah pemimpin proklamasi kemerdekaan pada tahun 17 Agustus 1945. Sebagai presiden, Soekarno mengadvokasi politik netralisme dalam hubungan internasional dan dikenal sebagai orator ulung. Namun, masa pemerintahnya juga gejolak, termasuk periode konflik dengan Partai Komunis Indonesia. Dia diganti oleh Soeharto pada tahun 1967 dan wafat pada tahun 1970. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai latar belakang Presiden Insinyur Soekarno. Soekarno merupakan anak dari Raden Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyomanrai yang memiliki kakak perempuan bernama Raden Soekarmini. Kusno Sosrodihardjo adalah nama masa kecil Soekarno yang diubah pada usia 5 tahun karena beliau sering mengalami sakit, dan nama tersebut diambil dari nama pewayangan Karna. Soekarno lahir dari perpaduan bangsa kelas priayi dan keluarga Brahmana yang taat beribadah, sehingga beliau memiliki kultur kepercayaan yang kuat. Tahun 1907, Soekarno sekolah di sekolah rakyat yang terletak di Tulungagung, dan beliau tinggal di rumah kakeknya, yaitu Raden Harcokromo. Kemudian melanjutkan sekolahnya di Hollands Inland School atau yang disebut dengan HIS pada tahun 1908. Tahun 1913, Soekarno melanjutkan sekolah di Europe's Legal School yang terletak di Mojokerto, dan tahun 1916 melanjutkan sekolah di Hogore Burger School yang terletak di Surabaya, dan di sanalah beliau bertemu dengan HOS Cokroaminoto yang menjabat sebagai Sarekat Islam. Tahun 1921, Soekarno melanjutkan sekolah di Teknis Hoge School atau THS yang sekarang dikenal dengan sebutan Teknologi Institut Bandung, dan beliau berhasil menyandang gelar insinyur pada tahun 1926. Rasa nasionalisme Soekarno mulai tumbuh pesat ketika bersekolah di Surabaya dan tinggal di rumah Cokroaminoto. Di sana, Soekarno mulai berkenalan dengan paham dan konsep pemikiran seperti pemikiran Barat dan pemikiran Islam. Tahun 1926, Soekarno mendirikan Algemene Study Club di Bandung yang menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1927. Karena usaha yang dilakukan Soekarno membuat PNI berkembang di Jawa maupun luar Jawa, Soekarno sempat dipenjara oleh Belanda pada tanggal 29 Desember 1929 sampai dengan 31 Desember 1931. Setelah bebas, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo dan ditangkap kembali pada tahun 1933 dan diasingkan ke Ende Flores. Kemudian tahun 1937 dipindahkan ke Bengkulu. Nah, saat di Bengkulu, Soekarno berhasil kabur menuju Padang dengan menyeberangi Selat Sunda dan kembali ke Jakarta pada Juli 1942. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno berhasil memproklamasikan kemerdekaan bersama Muhammad Hatta, dan tanggal 18 Agustus, Soekarno-Hatta resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian tahun 1965, Soekarno mengalami penurunan kesehatan dan meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1970 di RSPAD.
dan tanggal 18 Agustus Soekarno-Hatta resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian tahun 1965, Soekarno mengalami penurunan kesehatan dan meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1970 di RSPAD Jakarta dan disemayamkan di Wisma Yoso yang kemudian dimakamkan di Blitar dekat dengan makam sang ibu yaitu Ida Ayu Nyoman-Rai. Tahun 1986, Presiden Soeharto memberikan gelar Sang Proklamator kepada Presiden Soekarno sesuai dengan Kepres 81 tahun 1986. Dan tahun 2012, Presiden Soeharto juga menganugerahkan gelar pahlawan pada Presiden Soekarno sesuai dengan Kepres 83 TK tahun 2012. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai tipe kepemimpinan dari Soekarno. Tipe kepemimpinan Insinyur Soekarno adalah karismatik. Tipe pemimpin karismatik adalah pemimpin yang memiliki daya tarik pribadi yang kuat, pesona, dan kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Pemimpin karismatik seringkali memiliki sifat-sifat seperti karisma, percaya diri, visi yang jelas, dan kemampuan berbicara yang menginspirasi. Mereka dapat memotivasi orang lain untuk mengikuti visi dan tujuan mereka dengan penuh semangat. Kemudian, ada beberapa alasan mengapa Insinyur Soekarno dianggap sebagai tipe pemimpin yang karismatik. Di antaranya adalah yaitu yang pertama, karisma pribadi. Soekarno memiliki daya tarik pribadi yang kuat dan pesona yang memungkinkannya untuk berbicara dengan pengaruh dan menginspirasi banyak orang. Beliau memiliki kemampuan untuk memikat dan memotivasi massa. 2. Visi dan ideologi yang kuat. Soekarno memiliki visi yang kuat tentang kemerdekaan Indonesia dan nasionalisme. Beliau berhasil mengkomunikasikan visi ini kepada rakyat Indonesia dan memotivasi mereka untuk berjuang demi kemerdekaan. 3. Kemampuan berbicara yang luar biasa. Soekarno adalah orator ulung yang bisa berbicara dengan semangat meyakinkan. Pidatonya mampu menginspirasi dan memotivasi rakyat Indonesia untuk bersatu dan berjuang. 4. Sentralitas dalam perjuangan kemerdekaan. Sebagai pemimpin nasionalis, Soekarno memainkan peran sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau menjadi simbol perjuangan dan kepemimpinan selama masa perang kemerdekaan. Yang kelima, pengaruh global. Soekarno juga memiliki pengaruh global dan berperan dalam diplomasi internasional seperti dalam konferensi Asia Afrika. Ini menunjukkan bahwa karismanya tidak hanya mempengaruhi rakyat Indonesia, tapi juga pemimpin-pemimpin dari negara lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi Insinyur Soekarno selama menjabat sebagai presiden adalah yang pertama, penggagas Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua, proklamator kemerdekaan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, berupaya dalam mempersatukan Nusantara melalui mosi integrasi pada tahun 1951 dan deklarasi Juanda di tahun 1957. Yang keempat, membebaskan Irian Barat dari kekuasaan Belanda pada tahun 1962. Yang kelima, menginisiasi konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 dan gerakan non-blok pada tahun 1961. Dan yang keenam, menyelenggarakan Asian Games pada tahun 1962. Di sini saya membahas tentang kelemahan Insinyur Soekarno. Di balik nama Insinyur Soekarno, seorang yang memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan negara Indonesia, tentu memiliki beberapa kekurangan yang mungkin tidak banyak orang yang tahu. Yang pertama, kebijakan ekonomi. Mengandalkan nasionalisasi perusahaan asing dan mempertahankannya. Hal ini sangat kurang efisien dan berdampak negatif pada ekonomi Indonesia. Yang kedua, pemutusan kekuasaan. Soekarno cenderung memutuskan kekuasaan dalam tangannya sendiri. Hal ini dapat merugikan dalam bidang menjaga kestabilan politik dan pemerintah. Yang ketiga, faktor krisis politik. Faktor ini termasuk konflik dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mengakibatkan perpecahan dan pemerintahan ketegangan politik. Sekian dari kami, bila ada kesalahan, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.